Perkenalkan, nama saya Hizkia Friskania dengan NIM 2114240001. Saya Titus Sasto Wicaksono, NIM 22111301. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arisa Trevata dari Prodi Mekatronika dengan NIM 22113007. Halo, perkenalkan, nama saya Richard Afrian Prima Putra, Prodi Mekatronika, NIM 22113017. Terima kasih. Ya, jadi langsung saja, ini adalah sebuah sistem drilling di mana nanti benda akan dilakukan proses pelubangan sebanyak 2 kali. Maka kita identifikasi dulu beberapa perangkat aktuator. Di sini terdapat 7 buah perangkat aktuator yang dimana dari 2 dari antara 7 aktuator tersebut dikendalikan menggunakan satu valve, yaitu 5/2 single solenoid, yaitu untuk aktuator drill lubang kecil dan drill untuk lubang yang kedua. Beberapa aktuator tadi yaitu yang pertama adalah ini rodless cylinder, yang kedua adalah linear motion cylinder, yang ketiga adalah vertical unit, yang keempat adalah gripper, yang kelima adalah pneumatic motor, di mana pneumatic motor ini nanti akan bergerak satu arah, namun akan berhenti setiap revolusinya 90 derajat. Dan aktuator berikutnya adalah drill. Ya, rodless cylinder ini dikendalikan oleh valve 5/3 double solenoid, karena rodless cylinder ini akan berhenti pada 3 titik. Nah, kemudian linear motion ini dikendalikan oleh valve 5/2 double solenoid. Yang ketiga ini adalah perangkat vertical unit. Perangkat ini dikendalikan oleh valve 5/3 double solenoid karena perangkat ini juga memerlukan untuk berhenti pada titik tertentu, yaitu di tengah-tengah. Aktuator berikutnya yang dikendalikan oleh valve 5/3 adalah motor pneumatik, sedangkan aktuator 6 dan ke-7 yaitu adalah drill, ini dikendalikan oleh valve 5/2 single solenoid. Untuk inputnya adalah beberapa sensor, yaitu yang pertama adalah B1. B1 ini terletak pada conveyor yang mendatangkan benda kerja. Yang kedua adalah sensor B2, yaitu sebuah magnetic proximity untuk mendeteksi rodless pada posisi inisial. Sensor berikutnya adalah B3, yaitu adalah sensor untuk mendeteksi rodless cylinder ini berada pada pickup position untuk mengambil benda kerja. Sensor berikutnya adalah B4, yaitu adalah magnetic proximity yang mendeteksi gerakan rodless ini supaya dia berada pada posisi maksimum untuk meletakkan benda kerja pada holder motor indexing. Sensor berikutnya adalah B7, yaitu B5 untuk mendeteksi linear motion pada posisi minimum. Sensor berikutnya adalah B6 untuk mendeteksi linear motion pada posisi maksimal. Sensor berikutnya adalah B7 untuk mendeteksi
vertical unit berada pada posisi inisial. Sensor berikutnya adalah B8 untuk mendeteksi posisi vertical unit berada pada pick up position. Pick up position yaitu pada posisi saat mengambil benda kerja. Sensor berikutnya adalah B9 yaitu sensor yang berguna untuk mendeteksi vertical unit supaya berada pada posisi dropping position pada holder cat. Sensor berikutnya adalah B14. B14 ini digunakan untuk mendeteksi apakah benda kerja sudah diletakkan pada holder atau tidak. Sensor berikutnya adalah B11, yaitu sensor yang digunakan untuk mendeteksi revolusi dari motor pneumatik pada posisi 90 derajat sehingga motor pneumatik ini berhenti untuk selanjutnya dilakukan oleh proses drilling. Proses drilling ini memiliki sebenarnya satu sensor, tapi berada pada dua posisi maksimum daripada posisi drilling ini untuk mendeteksi maksimum depth daripada lubang yang akan dikerjakan. Selanjutnya adalah sensor B13, yaitu adalah sensor terakhir guna mendeteksi benda kerja yang sudah dikerjakan diletakkan pada delivery conveyor untuk selanjutnya benda keluar dari station drilling. Nah, satu lagi yang terlupa tadi adalah sensor B10, yaitu untuk mendeteksi gripper ini sudah mencengkeram benda kerja atau belum. Nah, berikut adalah rangkaian pneumatik, yaitu dipasangkan beberapa one way flow control valve untuk mengendalikan kecepatan gerak daripada masing-masing aktuator. Langsung saja dimulai simulasinya. Ya, proses pertama adalah posisi awal, yaitu sensor B2 pada posisi minimum roadless, sensor B5 pada posisi minimum linear motion, dan sensor B7 pada posisi minimum vertical unit. Nah, kondisi awal, kemudian setelah benda datang yang dideteksi oleh sensor B1, kemudian proses pertama berjalan. Throttles bergerak menuju pick up position, kemudian vertical unit bergerak menuju pick up position. Setelah itu gripper mencengkeram benda kerja, kemudian vertical unit kembali ke initial position, kemudian throttle cylinder bergerak menuju dropping position. Nah, kemudian linear motion ini bergerak supaya posisi benda kerja tadi berada di atas, tepat di atas holder. Kemudian vertical unit bergerak turun maksimal supaya benda kerja dapat diletakkan pada holder. Nah, kemudian sensor deteksi pada holder ini akan aktif ketika ada benda kerja supaya mengaktifkan rotary actuator. Rotary actuator bergerak hingga 90 derajat, kemudian di sensing oleh sensor B11 supaya dilakukan proses drilling.
Nah, drilling maju, kemudian sensor daripada drilling maksimum depth mendeteksi kedalaman maksimum yang ditentukan. Kemudian drill akan mundur dan vertical unit bergerak masuk kembali ke dropping position untuk mengambil benda kerja. Setelah itu gripper mencengkeram, kemudian vertical unit kembali ke posisi minimum dan linear motion kembali ke posisi minimum. Throttles kembali ke posisi minimum. Kemudian vertical unit bergerak menuju posisi maksimum untuk meletakkan benda kerja pada vertical unit bergerak menuju posisi pick up position untuk meletakkan benda kerja pada delivery conveyor benda jadi. Nah, ketika benda jadi tadi sudah terdeteksi pada conveyor delivery untuk diantarkan menuju keluar station, maka sensor P13 akan aktif. Dan setelah itu gripper akan melepaskan benda kerja bersamaan dengan vertical unit kembali kepada posisi inisial. Kemudian sistem akan terreset untuk kembali kepada posisi awal.